Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah panduan penggunaan e-learning berbasis Moodle sebagai siswa. Nah, di sini kita telah membangun sebuah situs e-learning di alamat belajar.ppum.sch.id. Ini adalah salah satu contoh e-learning berbasis Moodle yang telah dibangun. Dan untuk masuk ke dalam e-learning ini kita klik login di sini. Di sini kita isi username dan password yang telah dibuat. Setelah mengisi, silakan klik login. Maka tampilan yang muncul sebagai siswa adalah tampilannya seperti ini. Di sini adalah daftar dari kelas yang diikuti oleh siswa Hafizah. Jadi yang sebagai contoh akun siswa yang digunakan adalah Hafizah Az-Zahra. Nah, di sini kita langsung saja. Ini adalah menu-menu untuk navigasi atau untuk berpindah ke kursus yang lain, ke kelas yang lain. Ada bimbingan konseling, seni budaya, PKN, dan ini bisa dihilangkan. Untuk menampilkan kembali ada di sini. Kemudian di sisi kanan ini ada user online atau pengguna yang sedang online saat ini. Di sini terdata ada 94 orang. Kemudian pemilihan bahasa juga bisa dipilih di sini. Indonesia atau Inggris. Pilih bahasa Indonesia, maka sebagian besar akan berubah menjadi bahasa Indonesia meskipun tidak semuanya. Baik, kita masuk ke dalam kelas. Kita coba masuk ke dalam kelas SMP Ilmu Pengetahuan Alam. Silakan diklik, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada pengumuman sebagai siswa. Setelah masuk ke dalam kelas, hal yang pertama harus diperhatikan adalah pengumuman. Kemudian absen peserta didik. Ini yang harus diisi oleh peserta didik. Silakan diklik absen. Maka akan tampil seperti ini, absen peserta didik. Ini adalah daftar-daftar absen berdasarkan tanggal dan jam. Nah, absen yang berlaku hari ini kita bisa dilihat pada tanggal 16 September. Atau untuk memudahkan siswa dalam melihat absen untuk hari ini, silakan diklik ini, day, hari ini. Maka yang muncul di sini hanyalah absen untuk hari ini. Silakan diklik submit attendance untuk mengisi absen. Kemudian pilih hadir, simpan perubahan. Nah, setelah itu kita kembali ke kelas Ilmu Pengetahuan Alam IPA. Jadi itu hal yang pertama diperhatikan oleh siswa setelah masuk ke dalam kelas, yaitu melihat pengumuman dan mengisi absen. Jangan sampai lupa mengisi absen dan waktu habis. Berikutnya, perhatikan instruksi-instruksi dari gurunya, apa yang akan dilakukan dan di pertemuan keberapa. Misalnya di sini ada diminta untuk melihat materi, silakan diklik materi. Maka akan tampil materinya seperti ini. Untuk kembali, silakan saja diklik tombol kembali dan kembali ke sini. Berikutnya, jika diminta untuk masuk ke dalam forum diskusi, silakan masuk ke dalam forum. Maka tampilannya seperti ini. Di sini belum ada forum atau belum ada topik diskusi yang disampaikan oleh guru. Tapi bisa juga sebagai siswa kita menambahkan topik diskusi sendiri. Misalnya konsep gerak, lurus, dan gaya. Jika ada hal yang kurang dipahami tentang pertemuan ini, silakan buka forum diskusinya, tambah topik diskusi. Di sini subjek yaitu judul.
Kemudian di sini ditambahkan isi. Kita pilih judul, contoh judul misalnya, kemudian isinya yaitu pertanyaan. Pertanyaan apa yang disampaikan. Jadi siswa nanti isi di sini pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke ibu gurunya. Kemudian post ke forum. Nah, setelah berhasil maka muncul tampilan seperti ini, bahwa ada satu topik diskusi yang disampaikan oleh Hafizah. Jika ingin lihat apa isinya, maka seperti ini. Nanti gurunya atau temannya bisa memberi tanggapan dengan mengklik tombol tanggapi. Nah, di sini kita langsung memberi balasan terhadap pertanyaan tersebut. Silakan sampaikan untuk mengirim balasan. Maka dia akan terus turun ke bawah seperti halnya saling berkomentar di Facebook. Nah, setelah membahas tentang forum diskusi, kali ini kita membahas tentang ruang obrolan. Di sini ada obrolan. Jika guru memberi instruksi untuk masuk ke dalam ruang obrolan pertemuan 1, maka silakan klik obrolan yang tersedia. Ikonnya seperti ini. Tampilan chat. Nah, tampilan awal seperti ini, dan untuk masuk ke dalam obrolan silakan klik di sini untuk masuk obrolan sekarang. Nah, disinilah kita bisa mengirim pesan atau saling berkirim pesan secara langsung atau chatting secara langsung. Di sini nantinya jika sudah ada orang lain yang masuk ke dalam ruang chatting ini atau ruang obrolan ini, maka namanya akan muncul di sini terlist ke bawah. Tapi karena hanya Hafizah As-Sahra yang masuk, maka hanya namanya yang tampil di sini. Nah, baik, ruang obrolan kita anggap selesai. Kita pindah ke fasilitas berikutnya, yaitu tugas. Jika gurunya memberikan tugas tentang seperti ini, buatlah gambar model cangkir dalam bentuk PDF. Maka siswa tentunya harus membuat gambar tersebut, kemudian merubahnya menjadi PDF. Setelah itu, klik tugas harian. Kita anggap tugasnya sudah selesai dibuat, sisa ingin dikirim kepada gurunya. Silakan diklik di tadi, dan muncul tampilan seperti ini. Tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, di sini. Dan untuk memasukkan file yang ingin kita kirim ke guru atau gambar yang ingin kita kirim ke guru, silakan klik tombol ini. Kemudian dilanjutkan ke upload file. Choose file untuk memilih file. Kemudian cari gambar yang ingin dikirim atau PDF yang ingin dikirim. Misalnya ingin mengirim ini. Buka, open, kemudian upload this file. Nah, setelah masuk seperti ini, maka silakan simpan perubahan. Silakan diklik, maka tugasnya akan terkirim ke gurunya. Nah, ini jika yang diminta adalah dalam bentuk dokumen atau file. Tapi jika yang diminta oleh gurunya hanya dalam bentuk tulisan, ada juga seperti pada tugas, contohnya tugas ini. Di sini tugasnya silakan menerjemahkan materi tentang, kemudian tugas dikirim melalui forum latihan ini. Maka silakan klik tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, tampilannya berubah seperti ini. Jadi, siswa di sini diminta mengetik langsung hasil terjemahannya atau tugasnya, kemudian klik simpan perubahan jika telah mengetik tugasnya di sini. Bisa juga jika gurunya meminta gambar, silakan klik ini, gambar. Jika gurunya meminta video, silakan klik video. Jika gambar, tampilannya seperti ini. Browse repository, upload file, kemudian choose file, kemudian cari gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya gambar ini. Maka silakan upload file. Jika nama gambarnya, nama filenya sudah muncul di sini, silakan klik
upload this file. Kemudian klik ini, this image is decorative only. Kemudian save image. Maka gambarnya muncul di sini. Simpan perubahan untuk mengirim dan batal jika ingin merubah jawaban atau ingin membuat gambar yang baru. Kemudian fasilitas berikutnya yaitu kuis seperti ini, latihan. Silakan dicoba diklik. Kemudian muncul tombol seperti ini, mencoba kuis sekarang. Silakan diklik. Nah, ini adalah soal berjenis esai. Kita diminta menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Maka tulis jawabannya di sini. Semuanya sama. Kemudian tekan finish attempt. Kumpulkan semua dan selesai untuk mengirim tugas. Nah, ya, jadi itulah beberapa penjelasan tentang fasilitas e-learning yang disediakan untuk proses pembelajaran. Jadi sekali lagi, untuk masuk keluar ke dalam kelas atau berpindah bisa dipilih di menu ini. Nah, ini untuk pindah tiap pertemuan. Kemudian untuk lebih ke bawah, kita bisa langsung pindah kelas di sini sesuai dengan keinginan. Jika pilihan ini tidak ada, maka silakan klik tanda 3 ini untuk menampilkan atau menghilangkan. Untuk kembali ke halaman depan, silakan klik tombol di atas ini. Dan tampilannya berubah menjadi seperti ini, kembali ke halaman paling depan. Ya, jadi cukup sekian dulu panduan singkat penggunaan e-learning untuk siswa. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian nanti kita akan buatkan video lanjutan untuk panduan tersebut. Terima kasih.